Calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berpartisipasi dalam kontestasi Pilpres 2024 tidak boleh memiliki rekam jejak berkhianat kepada negara atau tindakan separatis. Syarat itu tercantum dalam pasal 169 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berbunyi tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Yang dimaksud dengan perbuatan mengkhianati negara adalah tak terlibat aksi separatis, tidak berupaya melakukan gerakan yang inkonstitusional, tidak melakukan kekerasan untuk mengubah dasar negara, serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 169 huruf C Undang-Undang Pemilu juga disebutkan capres-cawapres tidak boleh mempunyai rekam jejak perbuatan tercela. Sementara yang dimaksud dengan tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat. Misalnya seperti mabuk, pecandu narkotika, dan juga berzina. Kemudian dalam pasal 227 Undang-Undang Pemilu disebutkan setiap capres-cawapres diwajibkan menyertakan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK Mabes Polri saat mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta pemilihan presiden. Sementara itu, Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, Agus Melas mengatakan akan ada revisi peraturan terkait kampanye menjelang pemilu 2024. Momen revisi ini akan dipakai untuk mengatur lebih jauh penggunaan media sosial saat masa kampanye. Namun Melas belum secara rinci menyebutkan rencana pendefinisian lebih lanjut soal iklan kampanye di media sosial. Ia hanya menegaskan bahwa belanja iklan pada masa kampanye selalu dibiayai oleh peserta pemilu. Ia hanya menegaskan bahwa belanja iklan pada masa kampanye selalu dibiayai oleh peserta pemilu. Menurutnya ada perkembangan baru yang dianggap perlu diatur mekanismenya. Sebab hal tersebut berbeda dengan belanja iklan di media lain seperti elektronik dan juga cetak. Media sosial satu platform yang bisa memunculkan interaksi dua arah mulai dari partisipasi hingga memunculkan konten-konten baru. Hal ini yang nantinya akan dibahas oleh pihak KPU terkait kampanye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.